Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku, Devi Armalasari. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga tetap sehat selalu, tetap semangat ya. Kembali sharing rutinitas bulanan, yaitu budgeting ya teman-teman. Nah ini aku mau bikin budget untuk bulan Mei ya teman-teman. Tapi sebelum aku bikin budgetnya, biasanya aku evaluasi dulu untuk budget yang di bulan sebelumnya, atau di sini itu bulan April 2025 ya teman-teman. Nah ini aku udah mulai mengeluarkan isi dalam dompet pintar aku ya. Nah ini aku yang pertama tadi itu belanja bulanan. Alhamdulillah banget ya teman-teman, untuk bulan ini aku tuh masih ada sisa di 225.000. Untuk SPP nya aku masih ada sisa 15.000. Terus untuk beras aku masih ada sisa 200.000, gas dan galon aku masih sisa 15.000. Ada BBM aku masih sisa 50.000. Untuk makeup 0, buah-buahan aku masih sisa 100.000, atau ini aku nggak aku pakai ya teman-teman. Terus dana tak terduga aku 0, listriknya aku masih ada sisa 200.000. Untuk belanja mingguan yang pertama aku ada masih sisa 20.000, belanja mingguan kedua 20.000, belanja mingguan ketiga 20.000, dan belanja mingguan keempat itu 10.000. Dan untuk ongkos aku itu masih ada sisa di 194.000. Untuk iuran lingkungannya 0, terus sama bumbu dapur aku masih ada sisa 40.000. Masya Allah banget, untuk bulan ini itu masih banyak banget sisanya. Karena alhamdulillah kemarin pas mama pulang ke kampung ya, ke Lampung, itu dibawain beras sama mbah aku. Terus juga aku udah cuma ngabisin stok doang gitu loh teman-teman, di kulkas. Jadi nggak banyak belanjaan. Terus juga untuk belanja bulanan juga aku nggak banyak belanja ya, karena kebantu juga sama kebutuhan dari hari raya. Jadi aku udah tinggal ngambil stok-stok dari sana aja dan nggak nambahin belanjaan lagi gitu. Nah ya teman-teman, aku minta maaf kalau misalnya suaranya agak ripuh karena ini tuh lagi hujan dan aku ya nggak ada waktu lagi. Nanti takutnya kalau misalnya sekarang nggak aku VO-nya ya gitu, jadi mau nggak mau agak bersaing dengan suara hujan sedikit. Oke, ini tadi aku udah selesai menghitung ya teman-teman, dan menuliskan untuk estimasi dan selisihnya. Dan alhamdulillah untuk bulan ini aku masih ada sisa di 1.109.000. Alhamdulillah banget, dan aku belum pernah ada sisa sebanyak ini sebelumnya. Dan ini tuh kali pertama aku ya teman-teman. Oke, ini aku udah selesai bikin tabel untuk budgeting bulan Mei. Tadi aku gambar-gambar sedikit kayak gini ya teman-teman, supaya nggak sepi-sepi banget. Terus seperti biasa ini aku bikin ada 4 tabel. Yang pertama itu untuk income ya teman-teman. Income itu pendapatan. Aku ini isinya dari pendapatan istri ditambah sama budget bulanan yang dari Pak Su. Terus yang kedua itu ada fixed expense. Untuk fixed expense itu aku adalah pengeluaran yang tiap bulannya nominalnya sama ya teman-teman, nggak berubah-berubah. Dan untuk fixed expense ini aku lebih ke saving dan giving. Nah untuk rinciannya itu aku ada tabungan wajib untuk orang tua, dana darurat, sedekah, sinking fund, kuota, arisan, sama BPJS. Untuk budgetnya sendiri, aku untuk tabungan wajib itu selalu sisain 1 juta. Alhamdulillah untuk 2 tahun ini ya, hampir 2 tahun itu aku bisa nabung di nominal itu ya 1 juta. Terus untuk orang tua, terus dana darurat aku udah 200.000. Untuk dana darurat ini dana darurat bulanan ya teman-teman, jadi bukan dana darurat yang darurat banget yang yang untuk benar-benar darurat, itu beda. Terus untuk sedekah itu udah aku hitung ya sesuai sama aturannya. Kemudian untuk sinking fund aku ada 700.000 budgetnya. Terus
Untuk arisan BPJS itu masih sama di 110.000, 120.000 sama 100.000. Untuk di kolom selanjutnya itu ada variable expand. Aku isi langsung karena nggak ada perubahan untuk bulan ini. Mungkin nanti kalau nggak bulan Juli, bulan Agustus lah ya, itu baru aku ada perubahan lagi karena anak aku udah masuk TK ya teman-teman. Jadi nanti SPP-nya akan berubah. Terus untuk sisa budget juga langsung aku tuliskan karena udah ketahuan ya untuk sisa budgetnya itu berapa. Selanjutnya kita kembali ke lembar yang berikutnya. Itu ada variable expand. Ini aku rincikan apa-apa aja untuk variable expand-nya. Di situ aku bikin 4 kolom, ada deskripsi, estimasi, realisasi, sama selisih. Untuk deskripsinya ada belanja bulanan, ada SPP, beras, gas dan galon, BBM, ada makeup, buah-buahan dan data terduga, listrik, ada belanja mingguan 1-4, ongkos bunda, iuran lingkungan, sama bumbu dapur. Terus di paling bawah itu aku tuliskan totalnya berapa. Untuk budgetnya ada belanja bulanan 600.000, untuk SPP aku masih 115.000, untuk beras ada 300.000, gas dan galon 200.000, BBM 200.000, ada makeup 100.000, buah-buahan 100.000, dan data terduga 100.000. Terus ada listrik 400.000, belanja mingguan 1-4 itu setiap minggunya aku budgetkan 170.000. Terus ada iuran lingkungan 60.000 sama bumbu dapur 150.000 ya teman-teman. Dan di kolom paling bawah ini aku tuliskan total budgetnya, nggak lupa ya, harus ditulis. Oke, ini sisanya ada realisasi sama kolom selisih, itu bakalan aku gunakan nanti untuk evaluasi di bulan berikutnya atau akhir bulan nanti ya gitu ya teman-teman. Oke, ini udah selesai untuk bikin budgetingnya. Sekarang aku tinggal pisahkan dulu untuk budget atau dananya ke dalam dompet pintar ini atau dompet budgetnya ya. Nah, ini aku mulai dulu dari yang belanja bulanan, terus lanjut SPP, beras, gas dan galon, pokoknya semuanya deh. Nah, ini sampai dengan selesai di bumbu dapur. Nah, kalau ini udah beres, udah tenang banget, udah nggak ada perasaan was-was, takut gitu ya uangnya kepake untuk kebutuhan yang lain atau keinginan yang lain ya, karena namanya ada uang pasti ada lah gitu ya, ada aja gitu yang pengen dibelinya. Oke, ini udah beres, udah keisi semua. Ini untuk dompetnya kita singkirin dulu. Selanjutnya aku mau isi untuk sinking fund. Seperti biasa aku akan mulai dari sisi sebelah kanan atau di paling belakang ya teman-teman. Nah, ini ada dana darurat, aku masukin ke dalam ziplocknya 200.000 kayak gini. Dan alhamdulillah untuk tahun ini ya, sampai dengan bulan ini itu aku belum pakai dana daruratnya untuk apapun ya teman-teman. Dan selanjutnya ini ada dana lebaran. Untuk dana lebaran aku udah bikin di sini aku bikin 10 kolom atau 10 bulan, dan untuk tahun ini target aku itu 2 juta. Jadi tiap bulan aku bakalan tabungin 200.000. Nah, ini aku tandain satu kolom pertama karena ini baru bulan pertama ya teman-teman. Lanjut, ini aku bakalan isi untuk Endang Bahuyut ya teman-teman. Ini 200.000 budgetnya, aku masukin ke dalam ziplocknya. Oh ya, untuk air fryer itu masih aku tangguhkan dikarenakan masih menjadi perdebatan kecil antara aku dan mama masalah listrik ya teman-teman. Soalnya air fryer itu lumayan ya listriknya, jadi itu masih dalam pertimbangan ya, walaupun aku sebenarnya pengen sih gitu punya gitu, tapi nggak apa-apa, nanti kita bakalan tinjau lagi. Selanjutnya aku mau isi untuk sinking fund yang lain. Di sini ada tabungan wajib. Nah, ini uangnya aku pisahkan dulu 1 juta dan aku tuliskan di sini ya nominalnya 1 juta di bulan Mei berarti ya teman-teman. Untuk bulan Mei alhamdulillah ini udah
keisi. Lanjutnya aku mau isi juga untuk dana pendidikan. Dan untuk dana pendidikan ini aku udah bikin yang baru. Di sini aku bikin 12 kolom atau 1 tahun ya teman-teman. Nah, ini budget target aku itu 4 juta. Jadi aku ada 300.000 dan 400.000 nominalnya. Kali ini aku bakalan isi yang 300.000. Nah, yang terakhir ini aku mau isi sisa budget bulanan. Nah, ini untuk sisa budget bulanan aku tuliskan setiap bulan ya teman-teman, untuk budget sisa budgetnya berapa di kolom sisa budget itu, karena setiap bulan itu kan beda-beda ya nominalnya. Jadi aku tulisnya manual kayak gini, atau aku nggak bikin kolom target seperti kalau aku bikin sinking fund. Dan untuk sisa budget bulan ini itu sangat-sangat fantastis, itu di luar dugaan aku banget, dan aku sangat bersyukur sih, alhamdulillah banget. Dan sudah selesai untuk budgeting aku bulan Mei ini, setelah sebelumnya aku evaluasi dan juga aku isi sinking fund. Dan sekian dulu videonya teman-teman, terima kasih semua yang udah menemani aku budgeting bulan ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like juga komen. Terima kasih.